lumayan lama nih Bahar Smith nggak nongol batang hidungnya teman-teman. Nah yang terbaru ceramah nggak kayak biasanya. Kalau biasanya kan keluar-keluar, teriak-teriak, ya kan, nggak segan-segan bahkan provokasi. Nah ini ceramah terbarunya lemes teman-teman. Sambil diimpus ya. Ceramah dia katanya lagi sakit, sampai diimpus di atas panggung teman-teman ya. Walaupun sambil diimpus, Bahar tetap tegar ya, ngisi walaupun sebentar ya. Kita lihat ya ceramahnya teman-teman. Sebenarnya tadi saya dari rumah sakit itu tidak diperbolehkan untuk hadir. Berarti saya tanya acara di mana? Pengantinan. Saya pengantinan. Pegantungan. Tapi kenapa saya tidak hadir? Karena selama 2 hari dari kemarin di sini, itu yang saya lihat bendera itu tulisannya PHB Pegantungan. Bendera itu kan sering berkibar, sehingga itulah yang menutup hati saya untuk hal ini. Jadi mohon maaf, saya tidak bisa lama dari sini. Saya mau langsung balik ke Jakarta, walaupun sedikit. Nah Bahar ini terinspirasi dari Kiai-Kiai pribumi Nusantara teman-teman. Yang kita ketahui nggak sedikit ya, ulama-ulama kita itu walaupun dengan keadaan yang sedang sakit ya, tetap gigih menebar manfaat untuk umat. Dan nggak sedikit juga tuh Kiai-Kiai pribumi Nusantara yang meninggal ketika taklim kan begitu. Walaupun dalam keadaan sakit masih tetap mengajar, ya kan, ngajar ngaji, ngisi taklim. Nah nampaknya ini semua kemudian jadi inspirasi buat Bahar Smith teman-teman. Nah tadi begitu dengar alasan Bahar tetap datang walaupun dalam keadaan diimpus itu, tadi kita dengarkan teriakan Muhyiddin Allahu Akbar langsung kayak gitu ya. Ya, yang beda itu udah nggak teriak-teriak. Ya lebih baik begitu ya daripada teriak-teriak, keluar-keluar, provokasi, tebar fitnah. Tidak diproses, siap kita berangkat ke sana, siap berangkat ke sana, siap berangkat ke sana. Ya, lebih baik sakit jadinya kalau misalnya ketimbang dia sehat tapi ceramah isinya provokatif, ya kan, tebar fitnah sana sini kayak gitu. Dan Bahar juga ini termasuk salah satu manusia langka ya yang dia itu mengawali karirnya teman-teman sama seperti Habib-Habib yang lain ketika muda ya. Dia mengawali karirnya dengan ceramah kurofat biasa, membanggakan leluhurnya tentunya ya. Yang kemudian dikatakan itu sebagai karomah. Mugaddam salah satu daripada karomah beliau. Beliau setiap minggu ziarah ke Nabi Allah Hud alaihi salam. Pernah satu waktu beliau lupa ziarah ke Nabi Allah Hud. Ketika beliau lupa, tiba-tiba disaksikan oleh murid-muridnya datang satu orang yang sangat tinggi. Saking tingginya ketika itu orang masuk ke rumah Fagil Mugaddam, dia membungkuk saking tingginya itu orang. Apa kata orang itu? Wahai Fagil Mugaddam, kalau kamu tidak mau berziarah kepadaku, aku yang akan berziarah kepadamu. Siapa? Nabi Allah Hud alaihi salam. Dan rata-rata Habib-Habib itu semuanya kayak gitu ya. Hampir rata-rata jejak digitalnya banyak. Habib-Habib yang muda itu meniti karir sebagai seorang penceramah ya. Ingat loh, penceramah. Penceramah bukan ulama. Itu dengan membawakan cerita-cerita kurofat ya yang mereka anggap itu karomah yang begitu luar biasa ya teman-teman. Dibandingkan anak keturunan Nabi Muhammad SAW, bahkan anak keturunan Nabi Adam, atau dikatakan orang soleh, orang alim, dia ustadz, orang soleh, dia hafal banyak kitab. Satu habaib lebih mulia daripada 40 ustadz yang alim yang soleh.
Dan nggak sampai situ teman-teman, Bahar Smith juga ini termasuk salah satu Habib yang mencoba untuk mengaburkan sejarah bangsa kita dengan mengatakan bahwa bendera merah putih itu berkat jasa Habib Ali Kuitang, ya. Makanya setiap 17 Agustus lihat tuh banyak rumah-rumah dipasang bendera merah putih. Itu karena siapa? Berkat siapa yang berjasa itu bendera jadi merah putih? Habib Ali Kuitang, ya. Akan sampai bendera merah putih. Kenapa sampai sekarang kalau 17 Agustus bendera merah putih dipajang di depan-depan rumah? Kenapa? Pertama kali itu adalah Al-Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi Kuitang. Dan Bahar Smith ini adalah contoh manusia atau salah satu Habib dari golongan Ba'lawi yang memiliki 1 juta kontroversi di bumi Nusantara tercinta ini. Dan bahkan ya polemik nasab juga gara-gara dia dengan pongahnya mengatakan bahwa dalam diri kami mengalir darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan, diulamakan, dipuja-puja oleh para kibinnya, ya kan. Tapi begitu dites baca kitab kagak bisa, ya kan. Ya Allah, dia pinter ceramah. Orang yang bisa ceramah ya bukan ulama, belum tentu ulama. Tapi kalau ulama bisa ceramah udah pasti, ya kan. Tapi penceramah belum tentu ulama, kan begitu. Aduh. Tapi menurut kibin-kibinnya ini adalah panglima perang. Wede. Ya, soal ceramahnya dia, ya dia juga salah satu kategori orang atau penceramah, pencetus ya, penceramah toksik di Indonesia. Urutan nomor 2 ya setelah Pak Rizik Syihab, ya. Rizik Syihab, Bahar Smith, Hanif Al-Athos, dan CS lah gitu. Teman-teman coba kita simak salah satu dai kondang juga ya, pendapat dari salah satu Ustadz apa sih namanya, Ustadz Dasat Latif. Pandangan beliau terkait atau soal penceramah atau dai yang mulutnya kotor, cara berdakwahnya itu kotor, seringkali menghina, mencaci, provokatif, bahkan memfitnah. Nah, bagaimana pandangan beliau terhadap penceramah yang seperti ini? Kalau kita bicara penceramah yang provokatif, yang suka menghina orang, yang mulutnya kotor, tentu siapa lagi kalau bukan Rizik Syihab, Bahar Smith, ya kan? Nah, ini beliau sampaikan ketika di podcast Deddy Corbuzier. Bagaimana pandangan beliau? Makanya saya bilang, saya heran kalau ada pendakwah, dai yang menghina, memaki. Belajar dari mana? Karena Rasulullah itu tidak pernah menghina orang. Bener juga. Belajar dari gurunya dong. Kan Ya, kata gurunya belajar dari mana? gurunya lah. Ya, itu pasti terputus dengan Rasul. Karena Rasulullah tidak pernah menghina. Wah, ini menarik nih. Pasti terputus dengan Rasul. Dari mana dia belajar? Rasulullah jangankan kepada sahabatnya, kepada lawannya saja. Coba ketika di Taif, Rasulullah dilempari sampai berdarah. Datang malaikat Jibril menawarkan bantuan. Ya Muhammad, sudah keterlaluan orang Taif. Saya diperintah Allah, kau berdoa saja aku hancurkan ini. Kira-kira kalau saya Dasat sudah keterlaluan ini. Ada tentara 1 peleton. Gimana Dasat? Ratakan. Tapi Nabi tidak. Tidak, betul. Nabi katakan jangan. Kalau Allah ingin mendengar doaku, saya mau berdoa. Berikan mereka hidayah. Mereka perlakukan saya seperti ini karena dia tidak tahu apa yang aku bawa untuk mereka. Ya. Kalau dia tidak beriman, paling tidak anak dan cucunya yang akan beriman kepadaku. Ya, karena melihat contoh. Ya. Terbukti sekarang Taif. Di Taif sekarang beriman semua. Nah, iya, belajar di mana? Ceramah begitu. Nabi aja juga penuh kasih, lemah lembut, ya. Enggak yang menghina orang. Ini kan nggak segon-segon. Buset. Hinaannya itu. Bahkan bukan cuman ke pemerintah. Dalam hal ini Pak Presiden, ya. Dia nggak segan-segan bunuh karakter ulama kita yang di NU. Apa? Katanya Ma'ruf Amin babi, bukan?
Babi bukan. Babi bukan. Iya kan? Menteri agama dibilang iblis, istana Dajjal, buset. Gila. Yang gue bingung, Muhyiddinnya sampai sekarang nggak mikir gitu loh. Masa ceramah kayak gitu? Ya mudah-mudahan ini bisa jadi bahan renungan gitu loh, untuk kembali berpikir, maksudnya gitu. Gue cuma mau ngajakin mikir aja gitu. Masa sih orang yang katanya keturunan Nabi, apalagi nganggap dirinya ulama gitu kan, bahkan makomnya lebih tinggi dari ulama, imam besar, kok seperti itu? Minimal nanya begitulah gitu kan. Nggak mungkin. Jadi kan kayak Ustadz Dasat tuh ngomong, nggak mungkin seorang ulama itu seperti itu, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin, mustahil ulama melontarkan kata-kata yang sebajingan itu. Kau yang monyet. Kamu Ustadz Jahannam. Lu yang monyet. Kamu kiai bangsa. Kau yang monyet. Goblok. Monyet. Kurang ajar. Goblok. Monyet. Kurang ajar. Otaknya jadi goblok. Monyet, teriak monyet. Anjing. Ya, mikir. Salam waras teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa jadi alat untuk kita berpikir, merenung. Pertanyakan apakah emang ulama harusnya seperti ini gitu kan. Ingat loh, baginda Nabi itu gak pernah keras, selalu lunak di hadapan orang-orang musyrik kalau berdakwah. Ya, apalagi menyangkut pribadi gitu kan. Beliau gak pernah marah, diludahin. Ya tadi kita dengar kisahnya, kita tahulah semuanya. Nggak pernah tebar fitnah, nggak pernah cabul juga. Ya kan, ini juga harus kan buat kita mikir, bos. Fitnahnya di mana? Orang berdasarkan fakta. Emang dasar udah keserang virus asobia, ya kan, fanatik buta, nggak ngelihat dia tuh. Dia nggak ngelihat sisi kebenaran. Kita kan orang-orang waras, misalnya sama guru, misalnya katakan guru, kita kan ngelihat hakikat guru. Hakikat guru itu kan bukan orangnya, tapi ilmunya gitu. Ini dia nganggapnya guru itu adalah sosoknya, jadi mendewa-dewakan sekali sosoknya. Ketika sosoknya melakukan kesalahan, benar semuanya, kan begitu? Nggak bisa begitu. Hakikat guru itu adalah ilmunya. Tatkala guru itu melakukan kesalahan, baru kita lihat, oh iya, personal, namanya manusia, kan begitu. Bisa khilaf juga, bisa salah juga. Gitu. Coba renungkan. Lebih relevan mana ketika kita punya mindset bahwa hakikat guru itu adalah ilmunya, bukan sosoknya, ya. Udah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.